Selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi di Flow hari ini. Jadi hari ini tuh saya kegiatannya nggak ada banyak kegiatan dan maunya cuma jalan-jalan aja. Kita mau cari makan. Kebetulan sekarang lagi di pinggir jalan, mungkin agak berisik ya. Lagi cari makan di daerah Imam Bonjol. Kalau daerah Imam Bonjol itu namanya daerah Krodet ya. Daerah-daerah macet banget di daerah Imam Bonjol. Namanya Herkas. Kalau kalian boleh cari di Google boleh kok searching namanya Herkas Seafood. Jadi kalian bisa coba trial makan di sini. Tapi saya seringan makan di sini tuh take away, nggak pernah makan di sini jarang. Karena di rumah sering dimasakin nasi, jadi yang kurang itu cuma ikannya doang. Kalau yang saya rekomendasiin di sini lebih rame ya. Terus ada sayur-sayurnya, sayur apa namanya? Ya dia sayurnya lumayan terasa ya, seafoodnya juga. Gitu. Jadi saya rekomendasiin itu banyak banget. Dari dulu saya makan di sini ya rasanya dari 1 sampai 10 mungkin 9 ya, 9, 8,5 dari 9 karena perut lapar mungkin rasanya enak-enak aja gitu. Tapi untuk harga di sini kategori harga yang pas lah ya, sedang, bukan kategori di bawah, bukan kategori di atas. Jadi mereka startingnya di harga 18.000 sampai di harga 100.000 ke atas, tergantung dari size dan porsi dan menu makanan yang kalian cari gitu. Jadi lumayan lah kalau misalnya buat anak muda di sini makan ya cukup worth it, karena kalau seporsinya berdua kurang lebih per makan ayam dan nasi sekitar 50 ribuan ya. Rata-rata emang segitu, 50.000 sampai 60 ribuan itu udah cukup banget ya, makan di sini. Ini sebenarnya orderannya si Nyonya ya, Nyonya punya orderan. Sebenarnya saya tuh harus makan sehat untuk program-program ke depan, karena terkait dengan semua kondisi sakit yang dialami. Jadi saya tuh harus makan sehat, nggak boleh makan yang nggak sehat. Tapi kemarin kita sudah makan yang tidak sehat-sehat, sehingga mengakibatkan penggemukan dan mekarnya badan. Kebetulan ini lengan saya itu masih sakit ya sekarang, masih terasa sakit, masih tidak bisa melakukan aktivitas yang berat. Tapi lumayan lah ya untuk trial, dan sudah mulai sembuh itu tidak terasa, tidak seperti sakit-sakit yang dulu sih sebenarnya, tapi sudah mulai sembuh. Tuh. Kedua ada kucing gede banget guys. Ini kucingnya serem banget. Kelihatan nggak ya kucing? Serem banget kucingnya. Hitam full, hitam dog dia kucingnya. Oke, ini namanya di Herkas. Kalau kalian kesini kalian bisa lihat nih di sini. Ini namanya Herkas. Jadi sore ini kita mau cerita apa ya? Oh ya, terkait dengan nyepi kemarin yang bermasalah itu, mungkin kalian tahu lah ya. Di Bali itu sekarang lagi banyak-banyaknya masalah ya. Karena banyak banget telenovelanya ya, kalau di Bali dikatakan telenovela itu kayak cerita yang tanda kutip lah gitu intinya. Kemarin terakhir nyepi kan, kalian udah tahu nyepi itu hari di mana masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah. Hanya boleh melakukan aktivitas di rumah, namun juga ada beberapa pantangan yang tidak diperbolehkan, seperti menyalakan lampu, menyalakan musik keras, terus melakukan kegiatan party dan sebagainya itu tidak boleh. Ya itu kategori secara umumnya, tapi kalau di Bali itu banyak banget istilah-istilahnya seperti amati geni, amati karyo, amati lelamuan gitu. Jadi kalian nggak boleh bekerja, kalian nggak boleh berpikiran negatif, terus kalian nggak boleh menyalakan lampu gitu. Banyak lah pokoknya dimana hari itu emang hari bersemedi intinya. Nah mungkin kalian sudah pada tahu bahwa timbulnya polemik di masyarakat, terutama masyarakat Hindu ya yang ada di Bali, terkait izin keluar yang diberikan oleh pemerintahan kita. Nah kebetulan kan kemarin itu terkait sama awal mula untuk berpuasa. Jadi pemerintah dan pasar Pemprov Bali khususnya memberikan izin kepada umat Islam untuk melakukan kegiatan keluar rumah menuju ke masjid atau tempat ibadah, tapi tidak boleh menggunakan kendaraan alias jalan kaki.
gitu. Nah, mungkin ada beberapa oknum di satu wilayah, terutama di Provinsi Bali, yang melakukan kegiatan itu secara tidak terkoordinasi, di mana ada beberapa wilayah yang memaksa untuk pecalang kita dibukakan pintu jalannya dan melakukan kegiatan seperti umum. Nah, ternyata aturan pemerintah yang diberikan oleh pemerintah itu kepada setiap desa-desa itu ternyata dikembalikan lagi kepada desa, bahwa setiap desa memiliki hak dan kewenangannya untuk melakukan penutupan dan pembukaan jalur. Nah, saya juga baru tahu itu, ternyata nggak semua wilayah memberikan izin, termasuk juga ada beberapa anak-anak kos di rumah saya yang kemarin sih sempat ngelawan katanya, ya kan ya, ngelawan dan menunjukkan aturan sebagainya, diperbolehkan keluar. Ya, saya udah bilang kalau misalnya nggak boleh keluar. Tapi di wilayah Banjar, di Bali namanya Banjar, suatu wilayah itu memiliki otonomi daerah masing-masing. Nah, kebetulan pas baru keluar rumah ketemu pecalang, dimarahin dia, disuruh balik ke kosan. Ya, saya udah bilang kan beberapa kali bahwa tidak semua wilayah memberikan izin. Ya, akhirnya dia jalan kaki lagi pulang gitu. Jadi nggak semuanya boleh keluar gitu. Dan juga dari rumah atau kosan saya itu agak jauh sebenarnya. Kalau cari masjid itu lumayan jauh, sekitar mungkin sekilo lebih lah ya kalau kita jalan-jalan. Tapi setelah hari nyepi, setelah manis nyepi itu kan umat Islam melakukan puasa pertama kali. Nah, di sana beberapa oknum itu melakukan permintaan maaf. Nah, permintaan maaf itu mungkin diterima oleh segelintir masyarakat Indo, karena hampir semua ya, semua oknum-oknum seperti itu akan mengulangi kembali kejadian-kejadian yang sudah ada. Karena sebelum-sebelumnya juga pasti banyak yang melakukan kegiatan nyeleweng kayak gitu. Banyak banget bahkan, tapi tidak diviralkan, hanya di suatu wilayah aja. Tapi kebetulan kemarin itu viral guys, jadi apesnya ya bapak itu yang kena gitu, bapak itu yang kena dan melakukan permohonan maaf. Tapi syukurnya, saya bersyukur kepada pemuda dan pemudi Bali, khususnya orang Hindu, tidak menyerah begitu saja dan melakukan banding untuk melakukan pengaduan hukum gitu kan, terkait dengan mungkin kategori tanda kutip ya, saya juga nggak tahu, dikategorikan penistaan agama terhadap satu tradisi di wilayah tertentu. Itu saya juga nggak tahu, bagaimanapun itu mungkin delik pengaduannya seperti itu. Tapi dari delik pengaduan yang diterima itu tidak masuk sebenarnya. Saya juga kurang tahu yang mana. Tapi semoga aja bisa diproses secara hukum dan hukumnya juga sesuai dengan hukum yang diberlakukan di Indonesia. By the way, buat kalian yang baru bergabung nih, jangan lupa buat di like, di share, dan di subscribe ya guys. Jadi mohon bantuannya. Dan saya bakalan nge-vlog seperti ini lagi. Mungkin di sini agak ribut ya karena pinggir jalan. Nanti mungkin kedepannya bakalan cerita-cerita lagi tentang apa yang sudah terjadi. Dan seru-seru aja gitu cerita-cerita. Dia udah mulai macet luar biasa di sebelah saya. Mungkin udah kelihatan di belakang sih belum gitu, tapi di depan saya ini udah macetnya luar biasa ya. Jadi nanti saya tuh bakalan pergi ke daerah yang mungkin kita ngambil shortcut aja, karena jalan terdekat juga hampir sama. Kalau misalnya saya lurus ini masih kena lampu merah sih, masih ada 4 atau 5 lampu merah yang harus saya tempuh lagi gitu. Oke, kita skip dulu videonya, kita lagi nanti ketika makanannya udah sampai, dan kita juga udah sampai nanti kita tuju kemana kan. Polisi udah pada ribut macet, ribut dari tadi, nggak ngerti. Oke, jadi kita udah selesai guys nih. Semuanya udah beres, makanannya sudah datang. Nah ini dia, dan kebetulan saya juga tadi maunya bawa ini sensor buat di rumah, terus sama gempol sebagainya kita bawa. Oke, dan sekarang kita mau berangkat ke rumah Kenyeri. Semoga nggak macet ya. Jadi
acara hari ini tuh tadi sebenarnya makan-makan ya guys. Jadi ada acara makan-makan, jadi nggak sempat ngerekam karena saking sibuknya juga. Terus ada beberapa preparation juga, persiapan buat odalan hari Rabu besok ya. Jadi nggak sempat ngerekam, HP juga lowbat, nggak bisa ngerekam. Jadi ya kita recordnya in the ends. Ini udah jam setengah 1 pagi guys. Jadi ini saya mau pulang karena tadi habis dari rumah nyonya, dan kita pulang dulu. Udah larut pagi sih. Kalau kayak gini tuh saya pasti udah nginep biasanya. Cuman sekarang karena bermobil, jadi nggak ada parkiran di sana kan, nggak ada parkiran, parkir jalan. Ya mau nggak mau kita harus balik pulang lah. Karena hujan terus. Ini pun juga jalannya masih basah ya, baru-baru kering gini. Tadi habis hujan. Segitu dulu buat kalian semua. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe guys. Jadi ini bakalan vlognya bakalan seperti ini terus, dari vlog, dan saya bakalan bikin short untuk komen-komen dari video-video yang sudah terjadi gitu. Oke, thanks for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Jangan lupa jaga kesehatan kalian seperti biasa. Saya mengingatkan, walaupun corona sudah selesai, tetap jaga kesehatan kalian. Oke? Sampai ketemu lagi. Dadah.